panduannya adalah ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang memandu, yang memberikan petunjuk bagaimana manusia bisa melaksanakan aktivitas ekonomi untuk menghidupi hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di SPM Radio 107,7 FM, Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk. Kali ini kita kehadiran narasumber, yaitu Ki Guru Agus Pranamulya, Lektor Manajemen Bank Islam, sertifikasi Nazir Wakaf dari Badan Wakaf Indonesia. Selamat siang Bapak Ki Guru Agus. Selamat siang, Sampurasun. Ya, Rampes. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan pembahasan tentang syariah ya, ekonomi syariah atau apapun yang berhubungan dengan dunia Islam dari Ki Guru Agus Pranamulya. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Berawal dari janji kami terhadap Ki Sultan pada saat membahas tentang hadis arba'in, ya, sudah sampai ke hadis nomor 18, di mana ada tema-tema tentang ekonomi, ada tema-tema tentang biologi, tema-tema tentang ekonomi, kimia, tema-tema tentang sejarah dan sebagainya. Nah, janji kami pada saat itu adalah untuk membahas detail mengenai ekonomi. Ekonomi itu sebetulnya adalah kegiatan kita, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada tata cara atau taktik, strateginya yang disebut dengan ilmu. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang memandu, memberikan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita kenal dengan kegiatan produksi, menghasilkan barang dan jasa. Kemudian kita juga kegiatan yang sifatnya mendistribusikan barang dan jasa tersebut untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, panduannya adalah ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang memandu, yang memberikan petunjuk bagaimana manusia bisa melaksanakan aktivitas ekonomi untuk menghidupi hidup. Nah, itu definisi ekonomi. Kemudian muncul tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep ekonomi yang berkembang. Dan ternyata ada beberapa koreksi yang dari kita, bahwa ternyata ekonomi yang berkembang sekarang ini memang lebih banyak didominasi oleh kapitalisme. Salah satu contohnya adalah bahwa ekonomi itu terkenal dengan prinsip ekonomi itu dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, itu yang diajarkan oleh guru-guru kita, dosen-dosen kita di Indonesia, di dunia. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana pemahaman itu masuk ke alam bawah sadar kita. Akhirnya kita didesain untuk menjadi orang-orang yang memang kapitalis. Jadi untungnya besar, maksimal, keuntungannya benar-benar diminimalisir gitu. Maka muncullah protes-protes, demonstrasi tentang tunjangan THR yang belum dibagikan pada saat-saat kritis. Kemudian ada cuti bagi perempuan yang hamil. Kemudian juga tunjangan kesehatan, tunjangan macam-macam yang memang terkait dengan komponen biaya di perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu membuat biaya itu seminimal mungkin, seefisien mungkin. Padahal ada yang namanya manusia sebagai karyawan gitu, atau tenaga kerja. Nah, di sini koreksinya dari ekonomi syariah adalah bagaimana supaya pemahaman itu diganti menjadi dengan modal yang wajar, yang manusiawi, bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Itu kira-kira salah satu koreksi daripada sistem syariah.
Kenapa? Karena bicara tentang syariah adalah hukum atau jalan atau law atau peraturan yang berdasarkan sumber hukum. Nah, sumber hukum yang disepakati adalah pertama Al-Qur'an yang merupakan paradigma tertinggi. Kemudian Al-Qur'an itu dijelaskan oleh yang namanya hadis. Kemudian juga dikenal dengan sunnah lebih luas. Lalu diperjelas lagi dengan namanya ijma dan qiyas dari para pendapat ulama. Nah, dari sumber hukum Islam tersebut itulah yang memandu ekonomi yang ada. Jadi kalau bicara tentang ekonomi Islam adalah ekonomi yang dipandu di SOP atau di guidance oleh nilai-nilai Al-Qur'an, nilai-nilai hadis, kemudian nilai-nilai ijtihad, ijma dan qiyas. Pada saat kemarin kita bicara tentang Mu'adz bin Jabal di hadis nomor 18, kita menemukan bahwa sosok seorang ahli ijtihad. Nah, ternyata ijtihad itu adalah ijma dan qiyas. Jadi memutuskan sebuah hukum berdasarkan pemikiran kalau tidak ada di Quran, kalau tidak ada di hadis begitu. Oke, saya ingin menanggapi Pak ya. Ya, silakan. Ya, berbicara tentang ekonomi Islam, pastinya kalau saya belum begitu paham ya, karena yang saya pelajari seperti yang Bapak bilang, memang secara teori ekonomi itu dengan modal seminimal mungkin bisa menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, seperti itu. Teorinya seperti itu. Sedangkan ekonomi Islam itu adalah modal sewajar mungkin dengan keuntungannya gimana Pak? Keuntungannya sama besar. Maksimal ya. Nah, pertanyaan saya, contohnya seperti apa yang disebut dengan modal yang wajar? Ya. Jadi ketika bicara tentang harga, sebuah harga dari sebuah barang itu, di harga itu sudah tercakup komponen harga pokokan. Harga pokok itu termasuk di situ ada harga pokok barang tersebut ditambah dengan biaya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu dimunculkan yang disebut dengan iuran BPJS-nya. Kalau sekarang ya, tunjangan kesehatan, tunjangan juga ketika dia ingin berwisata atau rihlah, itu juga ada komponen yang namanya biaya atau kegiatan family gathering, piknik kemana kan, itu masuk komponen itu gitu. Kemudian juga ketika karyawan membutuhkan pendidikan, melanjutkan apakah ikut training, ikut pendidikan diklat atau ikut meningkat sekolah lagi yang lebih tinggi, dibiayai oleh perusahaan. Nah, itu udah masuk komponen harga itu gitu. Selain memang masalah tentang di situ ada namanya zakat dan pajak ya. Jadi pajak dan zakat itu digabung gitu ya, saling melengkapi gitu. Sehingga betul-betul harga itu sudah manusiawi gitu. Kan yang sekarang terjadi adalah ketika bagaimana upah buruh ini ditekan ya sedemikian rupa sampai dipersulit gitu ya. Ketika ada hari lebaran ribut gitu. Ketika ada hari-hari besar agama Islam ribut gitu ya. Kenapa? Karena selama ini mungkin yang terjadi adalah paradigma yang ada dalam owner atau pemilik usaha itu adalah pemiliknya berdasarkan kapitalis. Tapi kalau sudah ekonomi syariah ya, itu sudah betul-betul tercakup di situ gitu. Sehingga keadilan kemanusiaan itu betul terjaga tanpa harus menggunakan dalil Al-Qur'an sebenarnya. Tapi udah implementasi melekat terhadap itu begitu. Jadi jangan sampai dipahami bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berhubungan dengan terlalu dengan istilah dalil ya. Cukup pelaksanaannya sudah sesuai dengan Islam, itu udah bagus gitu. Jadi sangat ironis kalau seorang pengusahanya adalah Pak Haji atau orang muslim atau muslimah, tapi dalam kenyataannya adalah mencekik atau mengeksploitasi karyawannya gitu. Nah, itu yang harus dikritik oleh ekonomi syariah gitu. Artinya harga itu harus wajar. Ya, harus wajar, manusiawi gitu. Di situ ada humanisasi terhadap karyawan gitu. Tidak ada eksploitasi terhadap karyawan. Sebaliknya karyawan pun juga dengan diposisikan menjadi manusia, maka dia juga akan memberikan kinerja yang bagus buat perusahaan. Jadi ada timbal balik. Perusahaan manusiakan karyawan, karyawan juga timbal balik terhadap kinerja perusahaan begitu. Itu intinya. Baik.
Berarti yang jadi catatan penting saya adalah modal sewajar mungkin gitu ya. Ya, Jadi harganya modal harga yang manusiawi ya, oh, wajar modal gitu. yang manusiawi Iya. sehingga harga pun harga manusiawi seperti Harga itu. manusiawi. Ya baik. Eh, di Indonesia sendiri kan Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa ekonominya masih ekonomi yang belum ke arah sini ya menurut saya. Mungkin PR besar untuk negara Indonesia ketika ingin menuju ke arah sana ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri langkah apa yang harus pemerintah ambil sebaiknya agar Indonesia segera menuju ke arah syariah? Sebetulnya kalau bicara Undang-Undang Dasar 45 itu sudah syariah tanpa harus mengatakan syariah. NKRI pun sudah syariah tanpa harus mengatakan NKRI bersyariah. Karena ketika bicara tentang NKRI, Pancasila Undang-Undang 45 itu semuanya itu berdasarkan pemikiran-pemikiran ulama Islam, para pendiri ya, the founding father itu yang berdasarkan nilai Al-Qur'an dan hadis gitu. Ya. Jadi tidak ada lagi istilahnya mensyariahkan NKRI, sudah jelas, sudah selesai gitu. Tinggal dibuat peraturan-peraturan yang lebih teknis dari Undang-Undang 45 contoh misalkan. Jadi semua kebutuhan hidup hayat orang banyak itu dikuasai oleh negara. Itu sudah dengan hadis. Hadis mengatakan bahwa yang namanya rumput, kemudian air dan api itu harus dikuasai oleh negara. Artinya sifat-sifatnya vital itu harus negara yang menguasai. Muncullah disebut dengan konsep BUMN, ya, BUMD gitu ya. Nah itu sudah sesuai dengan aturan syariah. Kemudian juga tentang usaha bersama koperasi. Koperasi itu sesuai dengan syariah. Ta'awalu 'alal birri wat taqwa wala ta'awalu. Jadi bersama dengan keadaan kebaikan dan jangan kamu tolong-menolong dalam keadaan permusuhan. Jadi sudah syariah. Nah, tinggal aturan-aturan yang lebih detail itu disempurnakan begitu. Ya, sempurnakan. Contoh misalkan aturan ketenagakerjaan, aturan tentang perbankan, aturan tentang koperasi, aturan tentang yang sifatnya halal, produk itu harus halal, harus ini itu lebih detail gitu. Itu disesuaikan dengan. Tapi pada akhirnya ketika bicara tentang nilai-nilai yang baik umum itu sudah memenuhi syariah sebenarnya, tanpa harus menyebutkan syariah gitu. Jadi sekali lagi yang disebut dengan ekonomi syariah itu bukan berarti ekonomi yang harus berdasarkan dengan dalil gitu ya. Bagaimana kita bisa memasukkan inti substansi dalil itu, ayat-ayat itu terhadap pelaksanaannya gitu, tanpa harus menyebut istilah-istilah yang menjadikan inflasi bahasa gitu ya. UMR, upah minimum regional, diukur dengan berbagai indikator. Kebetulan kami pernah menjadi Dewan Pengupahan Kota Bogor ya 3 tahun. Jadi menghitung upah itu betul-betul dihitung, dan ternyata kan untuk Kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu sudah di atas 4 juta lebih ya, sehingga masuk kepada kelas BPJS pun kelas 1 semua gitu. Artinya apa? Artinya sudah sesuai dengan syariah ya, syariah. Tinggal mungkin ada yang ramai sekarang tentang bagaimana supaya jaminan hari tua itu diberikan pada saat dia membutuhkan di PHK. Ini kan Permenaker yang baru, itu kan rencananya Maret akan diberlakukan. Tapi beruntung ketika diskusi dengan Presiden ada revisi gitu. Karena banyak permintaan daripada buruh yang di PHK. Bagaimana kalau misalkan di PHK itu umur 30 tahun, dia hanya dapat jaminan PHK dari pemerintah berupa gaji 6 bulan plus pelatihan, plus pusat kerja. Tetapi ketika dia butuh modal, butuh uang untuk yang lain, dia tidak bisa mencairkan JHT-nya gitu. Aturan yang ada adalah ketika sudah ikut JHT 10 tahun baru bisa dicarikan 30 tahun, nunggu 56. Nah, ini lagi ramai kan. Nah, mudah-mudahan peraturan ini dengan demo segala macam itu menjadi peraturan yang manusiawi. Itu yang disebut dengan syariah gitu. Tanpa harus mengatakan Permenaker syariah, tidak usah harus gitu. Seperti itu. Baik. Mungkin keluar sedikit dari pembahasan ini. Iya, Saya sedikit ingin apa ya namanya? Boleh minum dulu ya? Iya, silakan Pak. Saya sedikit ingin menanyakan beberapa satu pertanyaan yang menurut beberapa teman-teman itu berargumen
Ya makanya kalau mau Indonesia itu benar peraturannya sesuai dengan hukum Islam, maka pemimpinnya juga harus yang benar-benar keislaman. Menurut Bapak bagaimana dengan pendapat itu? Jadi sebetulnya bicara Islam itu universal. Universal. eh, Negara kita itu termasuk negara yang memang majemuk dan mencontoh kepada metode Rasulullah, di mana pada saat itu Rasulullah di Madinah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak membuat negara Islam. Rasulullah membuat yang disebut dengan piagam Madinah, di mana piagam Madinah itu menyatakan seluruh stakeholder yang ada di Madinah itu ikut bersatu padu gitu. Nah, ini dicontoh oleh para pendiri bangsa kita dengan menjadikan Indonesia itu berbagai komponen itu digabungkan gitu. Karena sampai hari ini tidak ada contoh negara Islam yang bagus. Kalau kita misalkan mengambil contoh Arab Saudi juga kerajaan, mengambil negara di luar Indonesia pun juga tidak ada contoh yang bagus gitu. Artinya kalau menurut pendapat saya, NKRI ini sudah terbaik di dunia. Nah, terbaik di dunia dan sesuai dengan syariat Islam. Tinggal pelaksanaannya dikawal gitu. Kenapa? Karena panggung dunia inilah panggung kapitalis yang masih berkuasa, maka godaan-godaan, tarikan-tarikan terhadap NKRI itu sangat kuat dari kapitalisme gitu. Contoh misalkan tadi, bagaimana sih pemerintah harus membuat upaya supaya bunga itu kecil gitu, tidak memberatkan, kan begitu. Karena ketika bicara tentang ekonomi syariah, ekonomi Islam lah gitu, kan banyak desakan untuk kembali kepada uang emas dan uang dirham. Ini agak berat kalau langsung kita melaksanakan seperti itu, karena harus juga dunia ikut. Ya, tetapi kalaupun tidak seluruhnya kita bisa berubah ke sistem yang lebih baik, sedikit-sedikit aja gitu. Idealnya memang seluruh mata uang itu kan awalnya barter, lalu Yahudi dengan protokolnya mengganti menjadi uang kertas. Maka jadilah sekarang yang namanya muncul inflasi, muncul deflasi. Tapi kalau menggunakan uang dinar dan dirham itu tidak ada masalah. Persoalannya sekarang negara mana yang siap menyepakati kerjasama menggunakan uang itu. Seluruh dunia bank sentralnya menggunakan uang kertas. Terus mereka menerapkan sistem bunga seluruh dunia gitu. Jadi kalau kita misalkan mau merubah sekaligus tidak bisa. Nah, sedikit-sedikit aja gitu, step by step. Minimal dari sisi peraturannya ada, misalkan peraturan tentang undang-undang zakat, undang-undang wakaf diperbaiki sambil kita sedikit-sedikit memperbaiki juga sistem undang-undang di bank sentral. Alhamdulillah kan sekarang Tahdus bin Imad sudah mulai ada undang-undang bank syariah, undang-undang bank sentral yang mengakomodasi adanya bank syariah, lembaga keuangan syariah, ada undang-undang wakaf, undang-undang zakat gitu. Jadi idealisme kita ini tidak harus sekaligus gitu, sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit. Dan tanpa harus menggunakan istilah-istilah Arab, ya Arab gitu. Seperti mungkin Ibu pernah dengar pada saat terjadi perceraian suami istri itu ada yang disebut dengan kalau bagi-bagi ini harta berdua itu namanya gonogini itu hukum adat, bukan hukum Islam. Gitu ya. Nah, tapi hukum adat yang dijadikan hukum nasional, hukum Islam. Di Arab Saudi tidak ada gonogini. Gonogini itu hanya ada di hukum adat di Indonesia. Ini kan hukum yang sangat bagus nih adat. Ada gonogini artinya menghargai wanita. Di mana hasil kerja suami itu ada peran istri yang harus dibagi pada kayak saham gitu. Harus dibagi kan pada saat terjadi perceraian. Nah, ini bukan hukum Islam. Artinya menurut saya tidak usah harus istilahnya, tapi substansinya yang penting gitu. Jadi substansi Undang-Undang 45 itu sudah bagus menurut perspektif Islam. Pancasila sudah bagus Islam, tinggal diperbaiki teknis-teknis yang lebih bawahnya gitu. Jadi undang-undang teknis, peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya itu harus sedikit-sedikit. Di sini juga harus ada perjuangan teman-teman dari kalangan ahli hukum Islam, teman-teman dari ulama. Jadi harus masuk berjuang
memasukkan nilai-nilai Islam itu di hukum nasional, namanya kompilasi hukum Indonesia gitu. Jadi seperti undang-undang perkawinan itu kan itu semuanya juga berasal dari Islam, tapi masuk jadi undang-undang perkawinan kan sedikit-sedikit. Jadi harus ada orang yang berjuang di bidang hukum nih yang memasukkan nilai-nilai Islam gitu. Jadi tanpa harus mengkudeta merubah negara, tapi negara ini sudah ada tinggal diisi sedikit-sedikit gitu. Jadi tidak bisa sekaligus, memang perlu perjuangan. Karena umat Islam sendiri juga dari sisi pemahaman ekonominya lemah. Kurikulum, bicara tentang kurikulum ekonomi syariah, sangat jarang pesantren mengajarkan kitab-kitab yang berhubungan dengan ekonomi. Padahal kitab-kitab ekonomi Islam itu sangat banyak di kitab-kitab kuning, jarang dikaji. Apalagi bicara tentang kurikulum ekonomi syariah di SD, SMP, SMA. Ini sangat jarang gitu. Jadi umat Islam sendiri asing dengan ekonomi syariahnya, begitu. Jadi kalau bicara tentang membuat sistem-sistem Islam di dalam negara, ya harus kapah juga orang ekonominya masuk, berjuang ya, masukin orang sosialnya juga, orang sejarahnya, orang geografinya, seluruh ilmu itu sama-sama berjuang memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam hukum-hukum negara kita gitu. Baik. Artinya kalau untuk Indonesia sendiri berarti sedang berjuang ke arah sana, Pak ya? Iya. Iya. Kayak undang-undang guru dan dosen kan. Dulu kan tidak ada undang-undang guru dan dosen, tapi dengan adanya undang guru dosen walaupun belum sempurna, itu nilai Islam masuk. Ya. Ada kompetensi guru, kompetensi pendidik, kompetensi dosen. Itu kompetensi itu terkait dengan yang disebut dengan kalau menurut Al-Qur'an itu adalah bahwa manusia itu yang baik adalah yang kuat ilmunya dan fisiknya. Kemudian oleh hadis disebutkan yang disebut dengan profesional itu itkon. Jadi ciri manusia kompeten itu begini menurut hadis kan. Nah, kalimat itu masuk dalam sifat-sifat Nabi yang disebut dengan empat patonah, amanah, tabligh, satu lagi apa? Yang 4 sifat Nabi, patonah, amanah, jujur ya. Kemudian tabligh itu masuk itu ke yang namanya kompetensi guru, kompetensi dosen, kemudian juga ada yang disebut dengan standar pendidikan, kan gitu kan? Itu masuk nilai itu gitu, tanpa harus ada istilah-istilah Islamnya gitu. Dan saya tidak setuju juga selalu dengan banyak istilah-istilah itu gitu. Tapi yang penting substansinya gitu. Seperti orang Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, dan juga masyarakat Sunda dan lainnya, dan termasuk juga di Jawa, itu sudah menerapkan sistem bagi hasil yang namanya maparo, mertelu. Kita disibukkan dengan istilah mudorobah, istilah muzaroah, istilah muhobaroh, istilah bayi bislaman ajil, yang kadang-kadang itu jadi repot dengan istilah itu, padahal prakteknya sudah dilaksanakan oleh masyarakat kita gitu. Itu bagi hasil gitu. Bagi hasil gitu. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ekonomi syariah itu sudah banyak diterapkan oleh masyarakat kita, oleh nenek moyang kita gitu. Contohnya adalah orang-orang Baduy itu kalau misalkan kerjasama pertanian dengan pihak di luar Kanekes, ya tanahnya punya orang luar yang menggarap orang Baduy, itu menggunakan pola bagi hasil. Ada yang 80-20, ada yang 90-10 gitu. Tanpa dia tahu ini yang namanya musyarakah, tanpa tahu dia namanya ini mudharabah gitu. Nah, diurang kalau bicara tentang mudharabah saja di kita nih. Udah pusing banget. Orang nggak Islam juga gorib, asing. Jadi ini kesini enggak gitu ya. Nah, tanggung gitu. Gitu. Ayo, yang penting substansi aja lah nilainya gitu. Ya, berarti emang sebenarnya saya sendiri butuh ini ya Pak ya, ilmu-ilmu seperti ini. Jadi, tanpa harus menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh banyak orang, namun sudah mengerti substansinya seperti apa gitu Pak. Yang penting seperti itu ya. Tadi saya bicarakan di awal Bu Indri, jadi pada prinsipnya ekonomi itu murni, netral gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya ekonomi Islam, ekonomi aja titik. Nah, tapi nilai-nilai ekonominya berdasarkan tadi nilai-nilai kemanusiaan universal, nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai As-Sunnah, nilai-nilai ijma dan qiyas. Lalu tidak mungkin juga ada istilah fisika Islam, biologi Islam, kimia Islam, statistik Islam. Tidak perlu gitu. Cukup ilmu itu netral gitu, tinggal kita isi. Gitu. Baik sisi ontologinya, isinya,
ruang lingkupnya, kemudian metodologinya, epistemologinya maupun aksiologinya gitu. Jadi saya masih mengatakan sampai hari ini cukup ekonomi titik, tidak usah pakai syariah. Adapun muncul sekarang ekonomi syariah dalam rangka untuk apa? Untuk mengkoreksi, menyeimbangkan, memperbaiki ekonomi yang ada sekarang gitu. Tapi juga ekonomi umum juga banyak yang bagus juga, tidak semuanya harus dibuang begitu. Gitu. Ya, ini Masya Allah ya, saya baru pertama kali mendengar ada yang mengatakan bahwa ekonomi sudah cukup ekonomi saja, tidak perlu ada syariahnya, tapi yang penting isinya itu yang diperbaiki. Nah ini Masya Allah, saya baru pertama kali menemukan orang yang berkata seperti itu. Ada lagi Pak? Saya kira untuk segmen hari ini ya cukup sekian gitu ya, tidak usah banyak dulu. Nanti mungkin bisa dikembangkan di tema-tema yang lain, seperti misalkan kan produksi ya dan jasa itu juga harus dipandu oleh nilai-nilai syariah. Bagaimana misalkan ada larangan tidak boleh menimbun. Ini kan praktek menimbun itu kan praktek distribusi nih. Produksi, distribusi, konsumsi, distribusi ini. Orang sudah produksi minyak goreng tapi ditimbun, ihtikar. Apakah sesuai dengan hukum Islam? Jangankan hukum Islam, hukum ekonomi umum pun tidak boleh. Ya. Misalkan praktek oligopoli, praktek kartel, ya. Ini juga sebenarnya tidak boleh gitu kan. Itu monopoli itu hanya untuk tadi yang sifatnya kata hadis itu api, rumput, ya. Air itu harus monopoli oleh negara. Tapi yang lain tidak boleh oleh swasta. Nah, ketika ada kartel, ketika ada monopoli, ketika ada pasar-pasar yang sifatnya tadi gelap, itu akan merugikan konsumen. Harganya jadi tidak kacau. Padahal harga itu kalau menurut ekonomi kan sudah pertemuan antara supply and demand, permintaan dan penawaran gitu. Nah, jadi insya Allah kalau misalkan kebijakan sektorialnya tepat, moneternya tepat, tidak ada yang namanya inflasi. Kalaupun ada juga kecil gitu. Nah, karena musuh ekonomi itu adalah inflasi gitu. Nah, inflasi itu terkait dengan perbandingan antara supply, penawaran barang dan permintaan kan. Nah, karena ini ditimbun supply-nya, orang kan butuh minyak. Jadi kacau kan harganya. Udah kacau harganya juga hilang di pasaran. Nah, ini praktek ini tidak boleh. Ini termasuk kejahatan luar biasa. Itu harus ditindak tegas yang namanya penimbun atau spekulan. Nah, itu juga bagian daripada pembahasan ekonomi syariah gitu. Banyak luas sekali ya. Masya Allah ya, luar biasa. Ya, baik teman-teman, hari ini saya luar biasa ya, karena saya pertama kali menemukan orang yang mengatakan bahwa ekonomi itu ya sudah ekonomi saja, tidak perlu ada syariahnya, yang penting bagaimana substansi di dalamnya. Artinya ini Masya Allah, ini ilmunya sudah sangat luar biasa Pak ini. bisa menemukan orang seperti ini membuat saya langsung sepakat dan setuju. Oh iya benar, baik. Bapak, kita mungkin lanjutkan di lain kesempatan dengan ilmu Bapak luar biasa. Insya Allah saya masih ingin mendengarkan gitu Pak ya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi ya Pak ya, dan kesempatan dengan saya. Sekian untuk hari ini. Insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat untuk semuanya. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.